Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajananda. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa Presiden B.J. Habibie. Kebijakan politik yang pertama yaitu pembebasan tahanan politik. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie banyak memberikan amnesti kepada tahanan politik. Di antaranya yang mendapatkan amnesti yaitu tokoh-tokoh oposisi pemerintah Orde Baru seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto. Hal ini bertujuan untuk menegakkan HAM di Indonesia dan mengangkat legitimasi beliau di mata masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Yang kedua yaitu kebebasan pers. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Melalui inilah kebebasan pers lahir setelah puluhan tahun dikekang oleh pemerintah Orde Baru. B.J. Habibie kemudian mencabut aturan tentang surat izin usaha penerbitan pers, sehingga pendirian usaha di bidang pers menjadi mudah. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan pemilu bebas dan demokratis. Ketika menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang ini memberikan kebebasan bagi warga Indonesia mendirikan partai setelah sebelumnya di zaman Orde Baru hanya ada 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Setelah terbitnya undang-undang ini, kemudian lahir 48 partai baru yang kemudian menjadi peserta pemilu legislatif pada tahun 1999. Presiden B.J. Habibie juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Undang-undang ini menjadi dasar diselenggarakannya pemilu legislatif pada tahun 1999. Pemilu ini dianggapkan sebagai legislatif terbatas dan demokratis setelah pemilu pada tahun 1955. Yang keempat yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Presiden B.J. Habibie merubah sistem pemerintahan sentralisasi yang dianut Indonesia pada zaman Orde Baru menjadi sistem desentralisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menandai berlakunya otonomi daerah. Kebijakan ini mampu meredam isu-isu disintegrasi yang telah muncul sejak zaman Orde Baru. Kebijakan ekonomi pada masa Presiden B.J. Habibie. Yang pertama yaitu selamatkan RI dari krisis moneter pada tahun 1998. Pada saat itu, perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Krisis moneter itu krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Dan Presiden B.J. Habibie ini berhasil mengeluarkan negara Indonesia dari krisis moneter dan juga berhasil menerapkan independensi Bank Indonesia untuk menjaga kondisi moneter domestik dan juga terutama untuk menjaga perekonomian pasca tahun 1998. Yang kedua yaitu bawa rupiah ke Rp 6.500 per US dollar. US dollar adalah nilai mata uang Amerika Serikat. Presiden B.J. Habibie berhasil memangkas nilai tukar mata uang rupiah yang sempat melonjak tinggi sebesar 15.000 per US dollar hingga menjadi 6.500 per US dollar.
Penyebabnya adalah karena Presiden B.J. Habibie konsisten dalam kebijakan keuangan. Ia juga sempat membuka sistem pasar terbuka untuk valuta asing. Yang ketiga yaitu reformasi ekonomi sektor industri. Presiden B.J. Habibie juga sempat ikut berkontribusi atas munculnya undang-undang yaitu tentang perekonomian. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang larangan praktik monopoli yang tidak sehat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Keempat, yaitu berusaha lepas dari jeratan uang IMF. Menteri Riset dan Teknologi pada masa era Bapak Soeharto juga ikut berkontribusi dalam membentuk lembaga yang menyelesaikan hutang luar negeri. Yang terakhir yaitu pulihkan sejumlah bank yang nyaris bangkrut. Pada saat itu, Presiden B.J. Habibie juga ikut terlibat dalam menyehatkan bank yang bangkrut akibat terlilitnya hutang dan likuiditas yang ketat. Peran Presiden B.J. Habibie pun terlihat oleh BPPN. Kemudian, lembaga itu juga bertugas dalam menyehatkan perbankan nasional. Kebijakan politik dan ekonomi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan politik yang pertama yaitu pemisahan TNI dengan Polri. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali tugas serta tokoh lingkup tanggung jawab polisi dan tentara. Karena polisi mempunyai tugas dan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan wilayah sipil, sedangkan tugas TNI mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan negara secara militer. Yang kedua yaitu pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dibubarkannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ini karena oknum dari kedua lembaga tersebut kerap melakukan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua itu karena kecintaan Gus Dur dan kita semua kepada sahabat dari Papua untuk berkomitmen menguatkan sisi kemanusiaan dan persaudaraan antar sesama anak bangsa pada tahun 1999. Yang keempat yaitu mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai libur nasional. Karena menurut Gus Dur, toleransi memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kehidupan beragama. Toleransi juga menjadi kebutuhan dasar yang harus dibangun agar kehidupan berbangsa tidak mengalami disintegrasi. Yang kelima yaitu mencabut larangan terhadap PKI dengan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang keenam, menerapkan otonomi daerah. Kebijakan ekonomi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama yaitu buruknya hubungan IMF dengan Indonesia. Dana impor internasional lahir dari sebuah kritis integralisme yang semakin memburuk dan telah menghasilkan perang perampasan yang menindas rakyat seluruh dunia. Kerangka kerjasama ekonomi diancam untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang mengakibatkan depresi di tahun 1930. Yang kedua yaitu rekonsiliasi dengan lembaga internasional atau Bank IMF. Yang ketiga yaitu banyak investor yang mencabut investasinya di Indonesia. Maksudnya adalah modal asing di Indonesia dapat membantu untuk pembangunan negara, untuk berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya pemasukan berupa pajak penghasilan, penggarapan tenaga kerja berpengalaman dalam perdagangan internasional atau ekspor impor.